Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Bayu Yogo Pratomo SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dari SD Negeri 013 Bukit Bestari. Dan rekan saya Nura Asifa SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dari SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Saya Rika Utari SSI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dari SDIT As-Sakinah Kota Tanjung Pinang. Pada hari ini kami akan mempraktekkan proses coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti SPD MM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching sesuai dengan demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana praktek coaching ini akan menggunakan alur tirta. Di sini saya bertugas sebagai observer, lalu sebagai coach adalah Ibu Nura dan sebagai coachee adalah Ibu Rika. Sebelum memulai praktek coaching kita kali ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu percakapan pra-observasi, di mana dalam percakapan pra-observasi ini observer akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian, lalu menanyakan tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, lalu menanyakan bagaimana kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi, lalu menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Lalu nanti setelah praktek coaching dilaksanakan akan ada percakapan pasca observasi yang berisikan tentang evaluasi dan refleksi hasil coaching yang sudah dilaksanakan, dan menyampaikan beberapa pertanyaan, antara lain menanyakan tentang indikator ketercapaian yang sudah tampak yang ingin dikembangkan oleh coach, lalu juga pertanyaan tentang apalagi kompetensi yang ingin dikembangkan dalam praktek-praktek coaching berikutnya. Baik, langsung saja kita mulai dengan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Nura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita akan melaksanakan praktek coaching hari ini. Bu Nura sebagai coach, mohon izin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum praktek coaching kita mulai. Yang pertama, dalam praktek coaching nanti saya akan mengisi rubrik penilaian melalui pengamatan yang akan saya lakukan dalam praktek coaching nanti, di mana rubrik penilaian itu berisikan apakah praktek coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta, di mana terdapat tujuan, lalu identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu dalam proses coaching atau praktek coaching nanti
adakah kompetensi yang muncul yang sesuai dengan alur kita tadi. Itu yang akan saya nilai itu melalui pengamatan. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum praktek coaching ini kita mulai. Yang pertama, sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching hari ini? Oke, baik Pak Bayu. Nanti dalam kegiatan coaching, peran saya sebagai coach, saya akan mencoba mengembangkan ketiga kompetensi ya, kalau bisa ya Pak ya. Bagaimana saya bisa menjadi coach yang bisa melakukan kehadiran sepenuhnya agar coach saya merasa nyaman, merasa didengarkan. Kemudian saya juga mendengarkan aktif, dan dari mendengar aktif tadi sehingga saya bisa memberikan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu Pak. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira mana yang akan lebih spesifik untuk bisa diobservasi? Saya rasa dari ketiga tadi ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot, saya akan lebih spesifikkan bagaimana saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya bisa menjadi terbuka, saya bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang harus saya gali, yang saya harus munculkan dari coach, dari ide-ide coach saya tadi. Ibu akan memilih mengajukan pertanyaan berbobot sebagai kompetensi spesifik yang akan diobservasi. Nah, dari apa yang Ibu pilih tadi, indikator pencapaian seperti apa yang akan Ibu kembangkan dari kompetensi yang Ibu pilih tadi? Indikator ketercapaian yang saya harapkan dari kegiatan coaching kami ini adalah coach saya bisa memunculkan ide-ide kreatifnya, bisa bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan secara terbuka, dan tentunya proses coaching ini menjadi nyaman, bersahabat ya, jadi terkesan tidak ada ya seperti menggurui dan label dan sebagainya, sehingga proses coaching tadi memang betul-betul menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi coach saya. Itu mungkin Pak. Baik Bu Mbak, jadi indikatornya dari pertanyaan berbobot tadi, Ibu berharap muncul ide-ide baru dari coach dan membuat coach lebih terbuka dan nyaman, dan juga menghindari pelabelan, asumsi terhadap coach. Baik Bu Nura, sudah cukup rasanya pertanyaan mengenai praobservasi yang saya sampaikan. Saya persilakan Bu Nura untuk memulai praktek coaching. Silakan Bu Nura. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar Bu Rika hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Cuman banyak pikiran Bu. Ya, sepertinya Bu Rika tidak ceria seperti biasa nih. Apa yang mengganggu nih Bu kira-kira di pikirannya? Saya sebenarnya ingin minta waktu Ibu untuk di coaching, Bu. Oke, baik, terima kasih ya Ibu ya sudah menyediakan waktunya untuk menemui saya. Apa yang ingin Ibu apa yang ingin hasilkan dari proses coaching kita ini? Ini Bu, kan saya punya masalahnya itu saya diminta oleh kepala sekolah untuk mendiseminasikan apa yang saya dapat dalam program guru penggerak. Masalahnya saya tidak percaya diri
untuk mendesiminasikan kepada teman-teman atau kepada rekan sejawat. Nah, dari pembicaraan ini saya ingin mendapatkan tips-tips bagaimana saya meningkatkan rasa percaya diri saya ini, Bu. Berarti jadi masalahnya Ibu Rika ini sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak. Ibu diminta oleh kepala sekolah untuk mendesiminasikan kepada rekan-rekan di sekolah Ibu ya tentang apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan guru penggerak. Namun Ibu Rika tadi katakan ada rasa kurang percaya diri. Yang ingin tips nih, ya Bu ya, tips-tips. Baik, kira-kira tips seperti apa yang Ibu maksud? Kan gini ya Bu, saya ini alhamdulillah terpilih calon guru penggerak angkatan 7. Nah, tapi saya kurang percaya diri dalam mendesiminasikan apa yang telah saya dapat kepada rekan sejawat. Karena di sekolah saya banyak sekali guru senior, Bu, yang saya rasa lebih berkompeten dan lebih banyak pengalamannya dibanding saya. Jadi ketika saya membayanginnya aja, itu udah takut, Bu. Oke, baiklah. Berarti Bu Rika merasa ada kekhawatiran untuk melakukan diseminasi ini kepada guru-guru yang lebih senior ya? Iya. Ya, ketakutan seperti apa sih yang Ibu bayangkan gitu? Kalau boleh saya tahu. Saya ini takut dicap menggurui, karena kan di sana banyak guru senior. Saya khawatir ketika saya mendesiminasikan, menampilkannya di depan, saya takut dibilang menggurui ini kan guru senior. Baik, jadi Bu Rika merasa takut dianggap menggurui ya Bu ya, oleh guru senior. Lalu kira-kira apa lagi yang membuat Ibu Rika selain itu ya merasa kurang percaya diri untuk melakukan diseminasi? Saya khawatir, Bu, apa yang saya sampaikan tidak sama dengan apa yang telah dipraktekkan dan dipahami oleh guru senior selama ini. Itu ya. Iya, Bu. Kekhawatiran Ibu itu munculnya kira-kira dari mana? Saya khawatir mengganggu kenyamanan guru-guru senior dalam mempraktekkan pembelajaran yang selama ini mereka lakukan, Bu. Ibu merasa ya mengganggunya itu karena akan merasa kenyamanan dari guru-guru senior itu yang selama ini sudah menerapkan mungkin pembelajaran seperti ini, mungkin dengan adanya masukan dari Ibu akan mengganggu proses pembelajaran dia untuk ke berikutnya. Iya, Bu. Baiklah Ibu. Persiapan apa yang pernah Ibu lakukan untuk melakukan ya seperti ketakutan itu tadi? Ibu mungkin sudah pernah ada melakukan persiapan atau apa yang Ibu coba untuk diterapkan? Mungkin persiapan yang pernah saya lakukan itu, Bu, adalah menjalin kedekatan kepada guru-guru senior. Saya di situ menjalin komunikasi dengan yang baik. Saya membagikan cerita bahwa di guru penggerak seperti ini loh, saya mendapatkan hal-hal baru seperti ini. Tapi ya seperti itu, Bu, saya menjalin komunikasi yang baik. Karena kan dengan guru senior ini kita harus hati-hati ya, Bu ya, takut salah bicara. Oke, baik, benar sekali Bu Rika. Pendekatan, komunikasi itu sebetulnya kata-kata inti yang sudah Bu Rika temukan ya. Sampai di sini berarti Bu Rika sudah melakukan itu ya Bu ya, sudah menerapkan pendekatan. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri Ibu? Ini kan ada kegiatan diseminasi nih. Kalau pendekatan kan Ibu sudah lakukan ya untuk komunikasi. Untuk kegiatan diseminasi apa yang telah Ibu dapat persiapkan dalam pendidikan guru penggerak? Rencana saya, Bu, saat diseminasi nanti saya akan memilih kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, yang tidak menjerumus ke menggurui guru senior. Itu baru rencana saya, Bu. Itu seperti itu, Bu. Baik, berarti bagus sekali Bu Rika. Itu rasanya memang yang disenangi lah sama orang guru-guru itu, insya Allah ya. Berarti Bu Rika ingin mencoba dengan memberikan bahasa-bahasa yang tidak menggurui, bahasa yang sopan. Menurut Ibu ada lagi nggak tips yang lain untuk Ibu meningkatkan rasa percaya diri? Mungkin saya akan mencari referensi, Bu. Referensi dari YouTube
mengenai bagaimana cara mendiseminasikan apa yang kita dapat dari proses guru penggerak dengan baik dan benar. Baik Ibu, Ibu juga akan menambah hasil pengetahuan atau diri Ibu dengan mencari referensi lebih banyak lagi ya Ibu, agar lebih nyaman nanti dalam menyampaikan atau dalam diseminasi, terutama kepada guru-guru senior. Berarti Ibu Rika sudah menemukan nih solusi dan sudah ada alternatif tambahan solusi lain untuk memperkuat. Kira-kira Bu, Ibu perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan ini Bu? Dalam persiapan ini saya mungkin membutuhkan waktu 1 minggu Bu. Ya, menentukan ini. Baik Bu Rika, oke. Saya tunggu. Kalau boleh, saya ingin tahu hasilnya nanti seperti apa Bu setelah Ibu melakukan diseminasi. Bagaimana kegiatan tersebut, boleh ya Bu? Boleh Bu. Ceritakan. Ya, Ibu akan menghubungi saya lagi ya Bu. Ya Bu. Oke, baik Bu Rika, terima kasih atas apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Jadi semoga kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin Bu, terima kasih ya Bu. Oke. Semangat Bu Rika. Semangat Bu. Baik, Bu Nura, luar biasa praktek coachingnya sudah dilaksanakan. Sekarang kita masuk ke tahap percakapan pasca observasi, di mana pada bagian ini kita akan mengevaluasi dan juga menanyakan beberapa hal. Untuk pertama ini saya akan mengevaluasi dan juga merefleksi hasil praktik coaching tadi. Praktik coachingnya sudah luar biasa baik gitu, di mana antara coach dan coachee terjalin kemitraan, tidak saling menggurui gitu ya, tidak memberikan pelabelan, tidak memberikan asumsi yang menyudutkan coachee dengan masalahnya gitu. Terus juga pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan alur tirta, di mana terjabarkan secara jelas tujuannya, terus juga identifikasi masalah, rencana aksi ya tadi, beberapa rencana yang akan coaching lakukan tadi udah jelas. Itu juga digali dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dikeluarkan oleh Bu Nura gitu. Dan juga terjabarkan secara jelas juga bagaimana komitmen dan tanggung jawab yang dimunculkan oleh coach terhadap coachee. Selanjutnya juga telah tampak kompetensi coaching, di mana coach hadir sepenuhnya, coach juga mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir coach juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Nura. Ketika Ibu melakukan coaching tadi, indikator ketercapaian apa yang sudah tampak dan ingin Ibu kembangkan lagi? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Bayu. Dari kegiatan coaching tadi, yang ingin saya kembangkan ya seperti tadi dari awal, saya ingin bagaimana saya bisa mengajukan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memberi masalah. Tadi saya mencoba untuk mendengarkan dengan aktif sehingga saya bisa memunculkan, itu sudah mulai saya coba terapkan Pak. Tapi ya mungkin ya perlu saya belajar lagi mungkin Pak. Saya rasa sudah sangat baik tadi kalau saya lihat indikator tercapaiannya dengan Ibu menanyakan pertanyaan berbobot, lalu Bu Rika juga menemukan gitu potensi yang ada di dirinya untuk disampaikan sebagai alternatif solusi gitu. Jika ada kesempatan lain untuk melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching selanjutnya? Baik Pak, untuk proses coaching selanjutnya mungkin yang ingin saya kembangkan pada diri saya yaitu bagaimana saya
memberikan kehadiran sepenuhnya. Nah, itu yang ingin saya kembangkan. Kenapa saya memilih itu? Karena saya berharap dengan kehadiran sepenuhnya kegiatan coaching bisa berjalan sehingga coach saya merasa nyaman, coach saya merasa apa yang ia sampaikan, permasalahan yang ia alami bisa terselesaikan, ia bisa memunculkan ide-idenya tersendiri bagaimana ia mencari solusi atau kami menemukan solusi bersama sehingga coach memang mendapatkan hasil yang memuaskan dan proses coaching tadi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, itu yang saya ingin kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya. Karena saya juga sebagai guru BK tentu ini berkaitan dengan peran saya, Pak, ya. Walaupun memang konteksnya berbeda, tapi tentu ini menjadi referensi tersendiri tentang Alur Tirta. Ini bagaimana saya mendalami proses coaching adalah memberikan pertanyaan terbuka, itu dalam konseling juga harus, dalam coaching ini juga harus. Kemudian bagaimana saya memberikan dukungan-dukungan minimal kepada coach saya, dan dalam konseling itu pada klien saya. Oke, itu aja mungkin Pak Bayu yang ingin saya lakukan untuk coaching saya selanjutnya. Baik, luar biasa Bu Nurah. Jadi jika ada kesempatan nanti Bu Nurah akan menggunakan kompetensi kehadiran sepenuhnya yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching selanjutnya. Baik, itu saja mungkin percakapan pasca observasi. Alhamdulillah praktek coaching kita sudah berjalan dengan lancar. Semoga pada praktek-praktek selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas praktek coaching kami ke depannya. Kekurangan dan kesalahan dalam praktek coaching ini saya selaku observer mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.